Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insana Mufli dengan NIM 210205501010 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit materi mengenai ragam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia ini terkadang menyesuaikan dengan situasi atau bidang tertentu. Misalnya, ketika berbicara dalam lingkup fisika, Anda akan menemukan kata-kata yang jarang terdengar, seperti penghancuran, gangguan, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata berdasarkan penggunaan topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara, lawan bicara, ada orang yang diajak bicara, dan media pembicara. Ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media, standar, sudut pandang pembicara, dan topik pembicaraan. Ragam bahasa berbasis media. Dilihat dari media atau sarananya, bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan yang kedua ragam tulis. Variasi lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat tutur dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri variasi lisan adalah yang pertama, membutuhkan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Kemudian, tidak memperhatikan unsur tata bahasa tetapi membutuhkan intonasi dan bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Sering dapat berjalan tanpa alat bantu. Kesalahan dapat segera diperbaiki. Kemudian, untuk variasi tulisan, ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulis adalah yang pertama, tidak perlu orang kedua atau teman bicara. Kemudian, ia tidak bergantung pada kondisi ruang dan waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur tata bahasa. Kemajuan lambat, selalu kenakan alat bantu. Kesalahan tidak dapat segera diperbaiki, hanya membantu dengan tanda baca. Kemudian, ragam bahasa berdasarkan standar. Ada klasifikasi ragam bahasa berdasarkan standar atau baku bahasa. Perbedaan antara varietas standar, tidak standar, dan semi standar didasarkan pada topik yang sedang dibahas, hubungan antara penutur, media yang digunakan, dan lingkungan atau situasi saat percakapan berlangsung. Fitur yang membedakan antara varietas standar, semi standar, dan non standar adalah penggunaan kata ganti dan remunerasi, penggunaan konjungsi, serta penggunaan fungsi lengkap. Kemudian, ragam bahasa Indonesia berdasarkan sudut pandang penutur. Bila dilihat dari segi penuturnya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi ragam dialek. Misalnya, saya sudah membaca buku itu. Variasi yang dipelajari, misalnya saya telah membaca buku itu. Kemudian variasi formal, misalnya saya telah membaca buku itu. Dan yang terakhir, variasi informal, saya telah membaca bukunya. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik percakapan. Ada beberapa macam bahasa yang digunakan tergantung dari topik pembicaraan. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama,
sosial, sains, dan lain sebagainya. Salah satu ciri varietas dalam varietas ilmiah memiliki beberapa ciri seperti bahasa Indonesia baku, penggunaan kalimat efektif, hindari makna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan hindari penggunaan kata dan istilah yang bermakna kiasan, menghindari penonjolan pesona dan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Ada koherensi dan konsistensi antara proposisi dan antar baris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ragam bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.